Summa yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzaqul jam'u wa yuwalluna dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar id kullu shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar wa laqad ahlakna asya'akum fa hal min muddakir wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi jannat niku lanjut napa boten ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sadaqallahul azim. Terakhir surah Al-Qamar matur boten surah Ar-Rahman. Jadi Allah menjelaskan kepada kufar Mekah hitopnya, termasuk keturunan panjenengan sampai hari kiamat. Walaqad ja'a nasrun, setelah bermacam-macam umat dihancurkan oleh Allah, ada yang terakhir datang kelompok Fir'aun, raja-raja yang sombong bersama kaumnya, diutuslah utusan oleh Allah dengan melalui nabinya yang bernama Musa dan Harun. Ini berulang-ulang ayat ini. Kehancuran Fir'aun diulang-ulang dalam Al-Quran sejak surah Al-Baqarah. Sampai kapanpun Al-Quran itu yang luar biasa penyebutannya adalah Fir'aun, jadi Nabi Musa. Karena mukjizatnya luar biasa. Berapa ayat yang mengingat dan bumi ayat tidak kuliah, mereka ingkar terhadap kekuatanmu, tanda-tanda kebesaran semuanya ditolak kabeh. Pinten mukjizat yang dibawa Nabi Musa wakilah tentang 9 ayat kisah allati utiha Musa. Jadi bermacam mukjizat yang jumlahnya 9 yang ditampilkan oleh Nabi Musa ke umatnya ya sedaya diingkar. Nah ini surah Al-Furqan itu dijelaskan ya Musa ya Muhammad itu lewat utusan ya dikirimi malaikat yang menyertai ya. Kasih iling nomor keterangan memiliki pas ngaji surah tafsir Al-Furqan. Sekali dia ayat yang iling surah yang iling ini surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan itu ketika umat Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah kufar Mekah, kok iso Muhammad ngaku Rasul ya sampai itu dewean Muhammad dari kufar Mekah. Mbok ya sampai lepas jadi Rasul ya nyandingi sampai butuh malaikat. Terus engkau bisa memiliki kekayaan. Jadi tidak cukup Pak. Seorang Rasul ini kata kufar, orang-orang kafir. Tidak cukup orang yang menjadi orang yang utama, kere gak cukup. Gak cukup orang yang memiliki orang yang diutamakan mendapatkan wahyu Allah, orangnya gak disertai malaikat. Kita berikut dijawab surah Al-Furqan itu sampai meskipun dikirimi malaikat ya pancen gak diroi iman. Kenapa? Karena ayat-ayat bayangkan Nabi Musa bukan hanya setunggal mukjizatnya. Mukjizat Nabi Musa bukan hanya setunggal tongkat yang memecah lautan, yang membelah laut. Tapi Nabi Musa itu macam-macam mukjizatnya. Termasuk batu dipukul langsung keluar sumber. Jadi batu dipukul langsung keluar 12 sumber. Jadi enggak usah PDAM kayak Nabi Musa lagi. Niki terus masuk ke kembali ketika kami ada banjir darah
banjir kodok, banjir belalang. Jadi banjir, nek musibah banjir ini nek kodok niku. Nek boten didongakno Nabi Musa, mlebu teng napa niku. Lek umpamane kelamupan, apa kelamupan? Amok ya. Menguap. Ketika orang masuk kena banjir kodok itu menguap, maka langsung masuk kodok. Saking penuhi kodok teng Palestina, mantun dari Mesir lagi. Mantun dari Mesir ke Palestina. Jadi orang-orang kafir orang-orang Bani Israel ini kena ada di dunia lalu selesai. Termasuk banjir darah yang sampai masuk ke pawon-pawon besar. 3 bulan selesai, tapi semuanya ikan. Jadi lek wong boten konsisten. Jadi lek wong tengah ini orientasinya dunia. Jadi bulan banyak enggak usah mikir. Mulai wis aku ngene, aku tak istiqomah ngoten niku. Paham ya? Kok nek wis pensiun aku wis duwe putu aman. Tak ibadah ngono. Karakter Bani Israil. Wis dijelas ngoten. Jadi enggak usah ngenteni kapan. Makanya Nabi itu mengajarkan ketika menjelaskan tentang dunia langsung ke ayat itu ditafsiri kalian hadis Nabi kali ulama. Nopo iktanim khomsan qabla khomsin. Ini hadis yang terkenal. Jaraklah 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu yang lain, termasuk salah satu dalil sebelum datang kembali. Mumpung si urip sampean. Mumpung si urip. Mumpung si sehat. Mumpung si kuat. Mumpung si sehat, mumpung si enom. Nek setamak dengan sehat, urip wis aja mikir liyane, wis mikir ibadah. Nek pun sing hampir-hampir lah sekitar iki. Sing wis sekitar sing rame, sekitar sing rame kopi lah. Tidak kan berbuku-bukuran mungkin rame duwe ayo. Ya alaman tahanane mungkar nakir. Lek wis umur sekitar, umur 50 sekitar kok sing rame urusan dunia, alaman wis mungkar nakir. Temenan niku. Boten nyinggung balik ini. Hadis wae, hadis Nabi. Hadis Nabi. Ya Allah, awalan dipunten. Kok ana wong suwida kok napa namanya bukan berarti wis gak seneng. Nggih seneng-seneng lah wong tutup nabi ya wae. Wong tutup wali, tapi aja sampai dikalahkan kesenangan dunianya untuk mengalahkan ibadah. Ya seneng nek rawon yo pangan. Nek nopo ya dah nikmati, tapi lek gak ini senang tadi penting salat gak tertinggal. Iki wis 40 ke atas pokoknya lesekan sepeda wis mendekati. Kudu nilai tertinggal gimana teman-teman. Boten kok saniki lek ilang rokok sing nangis. Gak iso tumbas rokok susah. Padahal wis umure suwida. Niku nek Sundai Nabi kan kali itu tahun wis kenalan di Bungana. Dari awal-awal sing sergap ngaji mugi-mugi sing dawa. Ya kalau male sing kiai kada sing nom-nom Imam Syafi'i gitu. Imam Nawawi wis kata-kata sing nom. Tapi gak masalah oleh nyekel tafsir ngoten mati malah bojone bidada. Tapi kalau iku yo Imam Mas niki wong alim. Kita niki masuk wong alim nomor tertipu terbertanya. Lek pun ini kabar lah. Oh mati sakit ikhlas naik. Ya Allah. Jadi orang yang membuat konsisten. Jadi di hati kalau sudah tidak ada orientasi akhirat, diberikan bermacam-macam nikmat pembangun tidak akan hilang, tidak akan kuat. Ini seperti Bani Israel. Kesembilan, berapa jumlah ayat yang aku berikan, semuanya ditinggali. Fa'afatnahum ahda azizim muqtadir. Artinya apa kata Allah? Aku berikan siksaan yang sangat kuat, yang tidak ada seorang pun yang mampu menghindari siksaan. Mulai Fir'aun Mudin
sing terlepas kalau Allah sudah menurunkan adab. Ini sing adab umum. Bahkan orang yang orang yang kufur kepada Allah, adabnya sejak di dunia, akhirat tambah pedih. Beda wong mukmin. Sakniki anggap bulan kesulitan itu merupakan siksaan, tapi kan bernilai pahala. Meninggal langsung berubah. Itu beda nih wong mukmin. Beda wong mukmin nang mriku. Dan meskipun orang yang tidak iman dikira terdunya terus lepas dari kesulitan, mau terus sulit. Terus boten. Ayo padha akeh boten urip. Padha akeh urip. Mik sama mati. Mik sama mati benar. Duwe akeh kan boten. Orang panjenengan wis pilih benar. Omahe rapi, bojone cantik gak rewel. Benar. Padahal yang perlu bingung. Lekon kaf, lekon boten iman, maka sejak di dunia dia akan mengalami siksaan, pindah ke akhirat lebih parah. Mohon bantu boten kang ahda azizim muqtadir. Aku farukum wahai Quraisy kata. Aku farukum hai min ulaikum. Apakah orang-orang yang ingkar kepada utusanku wahai kufar Mekah, engkau lebih baik dari orang-orang sebelumnya? Bermacam ini kesimpulannya ya. Jadi sejak menjelaskan dari umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Ad, Samud, kaum Soleh semuanya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai kufar Mekah ini, apakah orang kufar Mekah engkau lebih baik dari umat-umat terdahulu? Kenapa dibandingkan umat terdahulu? Karena umat terdahulu ini umurnya panjang, fisik kuat, kecerdasan ini rata-rata sing cerdas manusia. Karena bikin peradabannya luar biasa. Ini umat gunung-gunung di zaman sinten kan? Ini perahu pencetus pertama. Kufar Mekah kan kali melok kan? Kali melok sejak kayak saat ini. Kali melok sejak. Terus ada tambahan pengembangan malih. Tapi kekuatannya kenapa? Karena umur dan fisik lebih hebat zaman sih. Umurnya doa pantas. Lek umum sono pengen turun tentunya pakai umurnya 100, 200, 300. Kulan panjenengan 40 wis asam bulan. 40 wis asam. 50 mulai bisa gejala diabetes. 50, 60 wis gak perlu makan, untuk rontok, meripat gak nyala, terus tentang kerja, derek mati wis lemah, Pak. Derek mati wis lemah. Kate nopo, kate nyalon wis duwe, dijak bal-balan gak kuat melayu. Tapi ngale wis gak tani. Wis umur kami ini menungso dengan sendirinya. Siklus bulan panjenengan ini tambah lemah. Tidak usah sampai sudah. Jadi 40, 50 wis mulai. Bahkan saat ini kata dokter ini 35 ini sing jentrok ini wis cuci darah. Kan boleh. Bayang usia presiden ini penyakit cuci darah. Ini zaman saya penyakit cuci darah. Makanya sejak kufar Mekah sudah dikritik ya Allah. Ketika dia ingkar Al-Quran, ketika ingkar akhirat, kok iso sampai apa lebih hebat dari umat dulu sampai? Kok sampai wani nantang para rasul? Kok sampai itu urip wis dulu? Makanya dinamakan zaman jahiliyah karena wis peradaban gak duwe kreatif belas. Gaya ini niru-niru, pokoknya kufar Mekah ini parah kehidupannya. Nopo kehidupan kufar Mekah, investa kerja 11-12 hebat. Investa kerja kan kajian kayak orang-orang umat Nabi kaum Samud, kaum Ad, canggih-canggih, mendesain rumah. Kayak kufar Mekah boten.
Jadi kayak sebuah pesta mau membakar tambah saja ini dengan sing diumbar kesenangan. Bahwa ala Muhammad. Aku faru khairun min ulaikum. Amlakum bara'atun fi subur. Atau kau merasa, kata Allah, wahai kufar Quraisy, apa kau merasa bebas dari adab yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz, yang tidak akan tertulis di subur di kitab sedangnya ayat kutub, yang tertulis, yang dipastikan oleh Allah orang yang ingkar terhadap kufar urusanku, apakah dia bisa selamat dari adab? Apakah kau merasa seperti itu? Niki ayat yang membantah orang-orang kafir Abu Jahal dan teman-temannya dituruni ayat ini. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir, atau kau mengatakan, jadi kufar Quraisy itu mengatakan kami adalah kelompok yang akan mendapatkan pertolongan, kami adalah kelompok yang terbaik. Jadi ketika Nabi Muhammad ini asbabun nuzulnya ketika perang Badar. Tapi ayatnya sebelum itu ayat turun. Sebelum terjadi perang Badar, ayat ini turun ke kota Mekah. Antos ini sayuzamul jamu wa yuwalluna dubur. Niki ayat turunnya di kota Mekah. Bahkan riwayat yang lain, Siti Aisyah masih dalam keadaan bermain, masih kecil. Saya masih bermain-main dengan budak-budak. Ternyata Rasulullah dituruni ayat ini. Bahkan Sayyidina Umar ketika ayat ini turun tidak tahu para sahabat. Oh maksudnya. Jadi ketika hijrah ke Madinah, ternyata Nabi ini pakai pakaian perang. Oh ayat yang diturunkan di Mekah ini berkisah ini jawabannya. Jadi kita kehebatan pun barang belum terjadi sudah diwajibkan Al-Quran. Paham ya? Makanya ini doa ketika ayat ini turun, Rasulullah yang berdoa, ya Allah, tidak akan ada orang yang menyembah lagi kalau seandainya kami ini dikalahkan di perang Badar. Iki sing jadi doa politik nih. Nek jangan kalah, Islam gak kira menyembah. Nah ini politik. Sing penting wis ngomong ae, sing penting napa pendukung iman mantap. Ini sing ini jual agama. Paham tak? Oleh Nabi ini sekedar doa. Ya Allah, lek kula niki dikalahkan, maka tidak ada yang menyembah. Ini niku saking napa? Saking napa? Nabi ingin dimenangkan melawan orang kan. Wong pancen kalah terus tak turun nanti menang. Paham? Jadi ketika di Mekah terusir, tang Madinah derek kuat, terus masa Allah enggak diterek kemenang. Kenapa? Karena di Madinah sendiri orang mukmin ini derek kuat. Karena banyak aku mau bilang ada Nasrani, ada Yahudi, ada kaum Khazraj, Aus dan Khazraj ayat keluarlah doa. Nabi berdoa, ya Allah, umpama saat ini tidak dimenangkan, hari Abu Bakar mengangkat Nabi, jadi dipegangi Nabi. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan pada hari ini, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Terjadilah, termasuk Sayyidina Umar ini. Kenapa kata Abu Jahal, kami adalah orang-orang kelompok yang akan mendapatkan kemenangan, kata Abu Bakar. Ternyata apa? Sayuzamul jamu. Ternyata orang-orang yang besar itu dihancurkan oleh Allah, digugurkan, dipukul mundur, melayu, dan dia berbalik arah. Yang awalnya mengikuti komandan, pimpinan terdepan, mengikuti arah kayak jamaah, dipimpin ketika terjadi peperangan, maka dia berlawanan arah. Jadi istilah Indonesia itu lari tunggal kayak motor. Padahal kelompok besar dikalahkan oleh kelompok kecil. Itu yang dinamakan pertolongan kami. Karena Abu Jahal menyombongkan kami, karena kami ini terhormat.
mengandalkan sebuah keimanan kepada Allah. Maka dilemah orang mukmin. Ketika orang mukmin sudah tidak mengandalkan imannya kepada Allah, kekuatan iman disatukan, kekuatan imannya yang ditampilkan kepada keyakinannya kepada Allah, kalau sudah tidak menjadi senjata pertama, cuma karena kecerdasan otak, maka siap-siap akan hancur. Karena sejarah harus membuktikan orang mengandalkan otaknya, orang-orang kafir hilang, orang mukmin pun hancur. Ketika sudah yang menjadi andalannya adalah kehidupan atau otak, pikiran, kemajuan dunianya yang diandalkan, keberhasilan dunianya yang diandalkan, maka siap-siap akan hancur. Tapi imannya yang diutamakan, yang diandalkan, kekuatan imannya kepada Allah, maka akan siap-siap akan mendapatkan penanggungan atau menaklukkan bermacam-macam tempat seperti yang terjadi pada saat terjadi dengan sejarah-sejarah sejarah Nabi dan Rasul. Keimanannya yang ditonjolkan, semuanya akan menjadi tundukan. Tapi ketika sudah mengandalkan kemajuannya, maka siap-siap akan hancur. Ya Allah hebatnya, kemudian ini sepak. Ya Allah hebatnya Konstantinopel, ya Allah hebatnya. Kalangan ini, si terakhir umat Muslim, Turki Utsmani, majunya luar biasa. Tapi sudah mulai sekuler, sudah mulai kayak modern kan. Jadi hal-hal agama itu tidak menjadi fokus temenan. Kayak sholat jamaah, mulai kontrol kayak ngaji tafsir kayak konten, terang akhirat dianggap tertinggal. Ngomong akhirat kok kayak pasir. Enten dan ngomong-ngomong nerang akhirat yang sekiranya setelah kehidupan dunia ada kehidupan lagi, pada orang yang ngomong belum tahu masuk ke dalam akhirat. Jadi kira lawan tega Quran sing ngomong masyarakat yang yakin. Terus boten kula nyampe ngomong sosok yakin boten krono Quran sing ngomong. Lek kula wakil lek wakil tangan ya gak kira. Lek wakil tim ses nasional ya gak terus yakin insyaallah insyaallah jago yang ngomong. Tapi wong iki Quran nyawa iso jadi taruhannya siap dipateni. Napa sing didhawuhi Quran pasti terjadi. Wani mati wani dibunuh hanya bapak wani. Kenapa ini contoh ayat ini? Sayusam menjadi wayu dan dulu. Sayyidina Umar bingung ketika ayat karena turunnya di Mekah ya. Saya nggak nyantol ketika ayat itu. Ternyata ketika Nabi mengambil, karena disuruh mengangkat perang untuk mengasih kita. Ketika Nabi mengambil peralatan, mati-matian kebesaran perangnya, baru saya paham. Oh berarti sayusam wayu dan dulu itu adalah pada saat ini Allah janji Allah akan terbukti. Bayangkan ketika di Mekah beberapa tahun terus ke Madinah belum terjadi langsung berapa tahun? 3 tahun terjadi perang agaklah di tahun kurang setahun hijrah turun nikah ya. Berarti 4 tahun kemudian sudah diberikan lek boten wan wong jenis paranormal lek buku kula dengan kan primbon lek primbon bono ya nah ini Quran langsung berarti Allah ayat itu turun pada saat ini akan terbukti. Terus orang 300 mengalahkan 3. Bagaimana sombongnya Abu Jahal waktu itu? Yang kebiasaan di wong Israel sombongnya kayak apa? Ternyata yang keteteran kan? Ternyata yang keteteran wong sombong gak enak ceritanya. Nek umpama iklan kate wong sombong wis dikasih sawatan tak mentewe. Nek umpama wis sakniki wis cocok gaya-gayaan
kadang moro-moro wis wis macam-macam. Penyakit kayak luar biasa tadi. Enggak terbendung. Wal balisa'an ini. Balisa'an mau'iduhum. Sebaliknya dia akan dijanjikan azab ketika yang lebih besar lagi. Wasa'an adha mu'amad. Dan ada azab yang lebih besar dan lebih menyakitkan daripada azab dunia, yaitu azab akhir. Jadi kita mengatakan di dunia ini ada nopo male masuk akhir. Bulan tadi dengan mikir temenan, tidak berpikir lingkungan. Kok iso orang yang enggak yakin temenan? Padahal sudah berapa zaman, berapa masa orang-orang yang terjadi pengingkaran terhadap agama terus hancur, disiksa, diadab. Nah, itu sejak di dunia itu permulaan adab, mati tambah besar. Jadi bulan banyak peringatan, ojo main-main dengan keimanan. Ojo main-main, iman ini diberi hadiah oleh Allah, bukan warisan. Iman bukan berarti dengan ini. Alhamdulillah orang yang diberi iman berarti orang tersebut disayang Allah. Tapi karena bulan bebas disayang Allah malah disia-siakan dengan malah digolek hal yang tidak dicintai oleh Allah. Nomor kehidupan dunia. Makanya kitab Is'adul Rafiq ada sebuah tulisan kitab Is'adul Rafiq Syarah Sulamut Taufik. Dan berikut pengarangnya mengutip sebuah salah satu kitab Allah, berarti di antara Taurat, Injil atau Zabur. Ditulis katanya, ketika ada seorang hamba melakukan ahli ibadah, melakukan apa yang semua aku perintah. Jadi kewajiban zakat dilakoni, sholat dilakoni, jamaah rajin, ngaji rajin, haji lemah puasa semua yang dilakukan. Tapi hamba tersebut kata Allah, di hatinya ada cinta kepada dunia, yang mana dunia itu adalah ciptaan Allah yang paling dibenci. Ciptaan Allah yang tapi hamba itu tersebut di hatinya menaruh rasa cinta kepada, maka besok di hari kiamat orang tersebut akan diumumkan di tengah umat yang lain, di tengah-tengah umat yang panggilan, mulai dari Nabi Adam sampai yaumul kiamat. Ternyata ada jamaah Masjid Jami Syarif Hidayatullah, rajin tafsir, rajin tahajud, rajin duha, rajin zikir, wis rajin macam-macam. Rajin semua perintah Allah sunnah Nabi dilakukan. Tapi tengah hati ini ada kecintaan terhadap dunia. Si fulan bin fulan dia mencintai apa yang aku benci, kata Allah. Saking isi nih, saking malu nih wong niki. Wajah ini, daging wajah kayak seakan-akan copot. Saking malu diumumkan di tengah-tengah umat mulai Nabi Adam sampai Ibrahim. Jadi Allah mempermalukan selama hati hamba tersebut masih ada kecintaan kepada dunia. Nama sallallahu Muhammad. Dan kira-kira kan panjenengan termasuk niki sedoyo apa boten? Contoh orang yang mobil besen yang pusing awak. Lalu dua hilang sedikit momen gak karuan. Tapi giliran lagi tafsir hilang santai aja ini masalah. Kan? Ketika ada ayat bukan enggak paham, enggak masalah. Tapi ini dua hilang pak momen seminggu gak mari. Bahkan tanya ada yang mana ini dua satu saya hilang pengumumannya. Tapi kalau sholat jamaah hilang ya Allah, kita gak tahu. Dan ini yang namanya ulama berarti hati. Sedih dengan pulau si sapi ya. Sapi belah. Karena besok dia gak disiksa Allah, gak disiksa. Tapi wis keisinan, wong keisinan kira-kira mangan saya kono boten kira-kira. Ya Allah mesti ono bidadari wis gak kono, saking mari dipermalukan. Ya gak disiksa, itu kok gak sholat, mentang-mentang itu dia gak diseret iki kok diseret. Lek wong gak nglakoni perintah Allah diseret, tapi lek wong rajin nglakoni perintah Allah, tapi di hatinya ada kecintaan kepada dunia, diumumkan oleh Allah. Si fulan rajin taat, tapi dia menduakan kata Allah. Dia menduakan
cemburu, dipermalukan. Tapi boten, paling ngono, paling isit terus kok. Tapi wis gak ngono, wis gak ngono. Mari dipermalukan terus disediakan rambut terjopo. Paling langsung melek orang melihat. Gak sido wis mangan. Paling parah sih baru 100 tahun kemudian baru nyelon pindah dari normatif. Karena mari dipermalukan. Jadi di bulan panjenengan belajar di sini bisa menghilangkan ada kecintaan hati tidak menghilangkan di hati untuk tidak cinta dunia. Lek boten kekasih pengen. Bisa itu tidak. Dan nopo contoh bulan panjenengan itu gara-gara satu saya gege. Gara-gara urusan dunia bulan panjenengan gege. Maka ini cerita di Habib Umar Al-Hafid. Maka dipantas kisah hafal 100 ribuan hadis. Si ciri masih kecil sudah hafal Quran. Ternyata urusan dunia itu tidak dijadikan urusan yang utama. Jadi dunia ini hanya tentangan. Lek dumone sinten niku? Lek dumone Syekh Hasan Asadili atau sinten? Ya Allah, jangan jadikan dunia itu dalam hati kami. Cukuplah dunia itu hanya di tangan kami. Jangan jadikan dunia itu yang menghabiskan waktu kami. Jadikanlah dunia itu hanya untuk mencari menopang kehidupan ibadah. Lek bulan kadang bot. Lek sholat gak menemukan ketenangan, gak menemukan kenyamanan, tapi lek mari gajian pak langsung marah kayak itu. Terus coba lek itu duit, kira-kira pas mau iftitah dan sholat pas sujud. Kira-kira kita terduit lebih nikmat budi gitu. Kira-kira lebih nikmat sholat pas sujud nomor nikmatnya terduit. Duit nomor dompet tebal nomor mantu gajian. Gitu gue mari gajian. Pikiran ini kayak promo berseri-seri di sawah. Cerah, tenang, senyum, gak tersinggung. Terus pas sujud kira-kira ngoten. Nek sujud kayak orang, enggak kenyamanan, enggak tenang, gelisah. Ini bulan banyak berarti hati bulan banyak sih lebih senang terdur. Kenapa? Karena sholat Quran tidak menjadi penenang, tidak menjadi hal yang menentram, tidak membahagiakan. Quran membahagiakan kalau diganti tafsir tersinggung kayak gitu. Diterang tafsir tersinggung, diterang Quran, diterang hadis, purih. Berarti kan menjadi problem. Dawai Nabi jadi problem. Dijelas ayat Quran tak diterang, tapi lek dijelas kampanye ya semangat. Itu ada proyek ini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Padahal di dunia kayak tanda-tanda itu akhirat tambahan. Ini lek sing cinta mawon iki sing rajin salat ayat kan cek wajah. Seakan-akan cek daging wajah itu dipermalukan Allah. Lek wis Allah kan menyiksa, lek wis Allah kan mempermalukan weh. Gak ngerti apa-apa. Aku boleh sing ngaji, apa nek kepengen iso-iso ngaji tafsir, oh tengah ini nek dari kayak duwe muring-muring kan. Oh wis diseret temenan apa? Ya Allah, lanjut ingat mujrimina fi dhalali wasbur. Sungguh orang-orang yang berbuat dosa tidak disebut kafir itu. Mujrimin. Jadi tingkatan di mujrimin fi dhalali wasbur. Sungguh orang-orang yang berbuat dosa. Nah tadi tentang tafsir ayat. Aisyah pesan di sini Aisyah. Wahai Aisyah, jangan engkau meremehkan dosa yang kecil. Kenapa? Karena setiap dosa akan dituntut besok di hadapan Allah. Kok enggak ini sesuai mi'at kiai kayak ini sih kalau lo hati sedang punya di umum lo ya Allah lo kembali bu. Mungkin bulan panjenengan lek pas sujud itu ya Allah lo masih sedang punya di jenengan ya Allah. Sebut itu. Saya sudah sebut. Dan lek bulan panjenengan nyebut kalau nak kemana? Mungkin lek kalau tidak di wali Songo.
pancen senang. Tapi nek dumune sing temenan itu temenan. Allah Maha tahu. Kenapa? Karena niatul mukmin khairun min amali. Jadi niat wong mukmin itu lebih apik ketimbang amal. Sing penting niat. Kalau sering tunggu ya Allah, kalau itu dengan dikit kecerdasan, hafal baca hadis itu loh. Karena dia belajar teman, belajar teman. Ada itu kan lain. Wajib nggak semangat, terus tunggu ya sampai nipu pengiran, itu sih nipu pengiran. Itu tunggu sih teman, tapi di dalam ibadah tidak diforsir sesuai kemampuannya. Jadi selesai bab yang masalah itu, orang-orang yang berbuat dosa, dia setelah belajar di jalan yang menyimpang dan dia pasti akan menemukan siksaan. Dua sumur itu adalah siksaan roh. Tanjai tentunya wis gak berjalan di jalan sunnah roh, tidak berjalan, tidak nyaman di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Yauma yushabuna finari ala wujuhim duku masasa. Jadi ketika besok di akhirat dia digiring diseret melalui wajahnya. Jadi enek sing diseret wajah sing jadi musikir. Terus macam-macam bentuk ini. Rasakanlah inilah neraka sakor. Wakilah neraka sakor ini tingkatan yang keenam. Tingkatan yang keenam dari neraka jahanam. Jadi neraka jahanam ini lantai kan. Ini lantai. Orang yang berbuat dosa, maka dia akan dimasukkan ke sana. Kayak mau nggak sholat. Jadi lantainya neraka jahanam, lantai 6. Jadi bintik tidak bingung melebu dewa. Oh, ini tempat ini dikapling lah aja dikapling. Jadi neraka sakor. Inna kullu syai'in khalaqtahu biqadar. Niki hari membahas masalah takdir. Semua yang aku ciptakan dengan takdir. Takdir itu yang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi bukan pancingan, maka kayak iman itu bukan merupakan pesanan, bukan merupakan ikhtiar, tapi iman itu adalah hadiah. Baru amal ikhtiar. Kayak orang masuk surganya karena rahmatnya Allah, tapi untuk meraih derajat surganya tergantung bulan panjenengan perjuangan ikhtiar. Amin. Masuk surganya karena rahmatnya Allah, amin. Tapi untuk meraih derajat surganya bulan panjenengan dengan ikhtiarnya BBD. Kenapa? Karena sudah diberi Allah, diberi akal dan diberi petunjuk, diutus seorang utusan. Jadi tergantung pilihan. Pilih kelas ekonomi ya sholat tarang-tarang, atau saya pilih kelas aku di neraka ya santai aja. Jadi tergantung pilihan. Jadi bulan panjenengan tergantung pilihan jadi gak oleh. Ini lek ngaji kene kok penak santai oleh itu sing ngomong gak oleh. Kok jenengan kok ngaji gak ngaji oleh. Sing penting pilihan dhewe. Ora wis cukup jenengan melu tahlilan. La illallah Muhammadur Rasul. Santai kali tahlilan rokokan. Perlehan sampai jam 12, turu 14 subuh. Melu tahlilan mane melo oleh. Pilihan. Tapi dengan rahmatnya Allah, orang itu tidak dipandang ibadah masuk surga. Kenapa? Karena rahmatnya Allah. Tapi ketika kita ingin meraih derajat, maka harus sesuai dengan kemampuan rahmatnya sampai di pengorbanannya. Tidak akan jadi jenderal pakai panjenengan nggak sebab. Terus, ayo kira-kira iso nyatet nonton enggak duit jadi jasa. Orang sekolah, orang berijazah butuh perlu kerja kan. Tapi tidak di Indonesia, mungkin lain mereka tentang penduduk Indonesia. Tapi bukan saja yang ingin meraih derajat surga, maka harus dengan pengorbanan diri kita dunia dihilangkan dan betul itu. Kudune penak guru, kudune penak mangan dikurangi, sering poso kan betul. Kudune lok jagungan, air dipindah ke dikir, dipindah ke sopan. Makanya kita begini, inna kullu syai'in ja'alnahu biqadar.
ketika melihat orang yang maksiat mendoakan, nasihati, melihat orang yang belum ada iman didoakan, Allah berikan keimanan. Seperti contohnya Sayyidina Umar. Jadi kulan panjenengan mulai iso ngaji tafsir boten dikira boten ditakdir pengiran. Gak kira nopo kulan panjenengan iso nopo niku semuanya atas anugerah Allah. Nopo pun sing terjadi, baik sing pena sing boten pena, maka dikata Nabi tentang tafsir ada umatku yang paling jelek besok di akhir zaman. Ini umat Nabi yang paling jelek di akhir zaman. Siapa? Orang Murji'ah dan orang Qadariyah. Orang Qadariyah ini tidak percaya takdir. Semuanya atas kehendak manusia. Jadi nopo sing terjadi ini Allah betul seperti karena kehendak Allah. Maka Nabi ngiling dengan hadis ini. Terberi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli ummatin majusiyyun wa majusi ummati alladziina yaquluna la qadra. In maradu fala ta'budu. Sesungguhnya setiap umat ada umat majusi. Jadi zaman Syiah ada umat majusi, nyembah api. Sedangkan majusinya umatku kata Nabi adalah orang-orang yang berkata tidak ada qadar. Jadi tidak, makanya ini udah orang aliran Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah kayak gitu. Orang yang tidak menerima iman, kalau seandainya orang yang tidak percaya takdir itu, ketentuan Allah itu, lek sakit ojo disambangi katakan, lek loro ojo disambangi. Wa imanku, lek umpamanya orang yang tidak percaya takdir itu mati, fala tashhadu, jangan engkau menjadikan saksi, jangan lawan, ojo taksiah, kata. Pokoknya ini wis ojo bersalaman atau berhubungan dengan orang-orang yang tidak percaya takdir. Dia tidak termasuk golongan itu. Jadi bulan panjenengan makan iman itu iman terhadap qada dari Allah, khairihi wa syarrihi. Tapi bulan panjenengan iman pas khairihi tok. Lek syarrihi sambat. Berarti imannya saya kira kan padahal Nabi sudah memastikan qada itu adalah merupakan ketentuan. Bahkan memiliki 50.000 tahun jasad karenanya tidak diciptakan. Qada itu sudah tertentu. Siap makhluk liyane, makhluk tidak diciptakan. Qada apa ditulis di Quran. Paham enggak? Dunia ini sudah dari wujud 50.000 tahun sebelumnya sudah makan wal kolam. Paham? Itu ditulis kolam itu tulis dewi dipintar tulis. Oh, ini masyarakat tentara Rasulullah. Ini masjidnya ini kota mana? Wis siap tertulis tidak dinapun sebelum penciptaan dunia ini dereng ini cuma wis memiliki program ini sini. Jadi tidak mau nggak percaya qada. Makanya itu hadis Nabi al-imanu bil qadri yudhibul hamma wal hazan. Orang yang beriman dengan qada dan qadar pasti hilang rasa susahnya, hilang rasa prihatin. Kenapa? Karena bulan apa yang kita alami itu merupakan ketentuan Allah. Kok aku sing menghendaki awak ini? Kok kate sabar? Sing penting sabar. Lek nikmat yo disowo hilang. Maka tidak ada cerita di para wali itu susah urusan urip terus. Sing diwedeni niku namung wedi ibadah ini lisannya tidak di. Makanya di hadis yang lain itu ketika kita dunia, ketika seorang alim, ketika orang alim mencintai dunia, orang yang paham agama mencintai dunia, apa kata Nabi? Allah akan menghilangkan rasa nikmat ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hati bukan lebih cinta kepada dunia, maka Allah akan menghilangkan rasa nikmat ketika berzikir beribadah kepada Allah. Paham maksudnya? Jadi guna ini takdir pengiran bukan tidak ini. Jadi lepun iman terhadap qada dari Allah, bulan panjenengan hilang rasa susah, hilang rasa prihatin. Pun mantur-mantur wa ma'amruna illa wahidatin kalam bil basar. Dan semua yang apa yang telah aku ciptakan atau yang digandaki oleh Allah, maka datangnya secepat ini. Idza aradallahu ayyakula lahu kun fayakun.
hal yang sama seperti kau kufur dari umat-umat dulu telah aku hancurkan. Apakah engkau masih belum mau mengambil pelajaran? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi rusul fi zubur. Dan semua sesuatu yang aku ciptakan telah tertulis di lemah. Mati di bulan panjenengan terpundi, urip kita terpundi, wis tertulis. Gak enak sing nanti rugi topan ge ngoten banget. Wong Probolinggo ketemu di wong Budi. Enak sing wong Jawa Tengah, enak wong Jakarta, ngoten. Gak enak sing pesen, moro-moro ketemu di Allah dipertemukan karena ini. Dipertemukan karena kehidupan. Semuanya tertulis di lemah. Dan bukan banyak pertemuan inilah yang akan menjadi pertemuan dunia akhir. Amin ya Rabbal. Tapi bukan panjenengan dan iman pasti akan berpisah. Tidak akan berjumpa teman. Meskipun istri anak kan tetapi tidak sami imannya. Tidak bodoh imannya, maka akan berpisah. Tidak sami amannya, maka akan tempatnya berbeda. Tapi ketika kita masjid ngaji bareng itu dunia akhirat, maka ada tahabat keluarga sami, keluarga yang bersatu sami satu tujuan, maka sami tempatnya di dunia keluarga, di akhirat keluarga. Majlis di sana, tapi yang beda tujuan ingin dunia mau tunggu bareng, mangan bareng, tapi di akhirat telah berpisah. Niki bulan panjenengan mugi-mugi niki menjadi saksi bulan panjenengan orang-orang yang betul-betul memperjuangkan akhirat. Amin ya Rabbal. Wa kullu shagirin wa kabirin mustaqim. Baik yang kecil, yang besar tidak ada yang terlepas. Pasti jadi ayat ini. Wa kullu shagirin wa kabirin mustaqim. Tertulis niat mawon, tertulis niat apik, niat elek ge padha tertulis. Nopo malih sampai korban kayak ngoten, berjuang kayak ngoten, pasti tidak sabar sedikit pun tidak. Semuanya tercatat di sisi Allah. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sungguh orang-orang yang takwa itu adalah berada di kebunan yang begitu luar biasa. Nopo namine adalah surga-surga Allah. Nek tentunya tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Jadi orang-orang muttaqin itu nek tentunya tempatnya adalah tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Besok akhirat itu surga di Allah. Jadi tandai bulan panjenengan nek wong muttaqin nek teng masjid lebih nyaman ketimbang nongkrong ke kafe, ketimbang tentara, ketimbang ening orkesan, ening karnaval bulan panjenengan mau senang berhenti sendiri muttaqin. Sasarannya ngoten. Jadi kenapa? Karena orang muttaqin itu berada tempatnya di taman-taman yang dicintai Allah. Bukan berarti ini tempat maksiat itu langsung maksiat derek mesti. Kenapa? Karena ada orang yang memang mengajak orang yang di tempat maksiat. Tapi kan hati nih sing tengau. Kira-kira bulan mana pas karaoke hati itu Allah tuh. Lepas ini bobo pas ini elektronik. Kira-kira si ilim Allah sing langsung terpengaruh gituan gitu. Nah, jadi ini wong muttaqin itu selalu hatinya tidak. Meskipun teng masjid, teng tempat umpamanya pas tempat gak nyaman, tapi tetap dia pas ilim Allah. Gelisah. Itu di jannatin wa nahar. Sungai-sungai. Fiman adisikin. Ini mana? Fiman adisikin terakhir ayat ini. Fiman adisikin. Dan dia duduk di tempat-tempat kebenaran. Bukan oposisi diridhoi Allah. Indah malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa, yang maha luas, yang mengatur segala urusan makhluk. Dan ini ditafsir Qurtubi besok di yaumil kiamah setiap hari orang yang ahli Quran semaan Quran kali Allah. Di ayat ini firman adisikin wa firman malikin muqtadir. Orang yang iso maca Quran, orang yang istiqomah ngaji Quran, maka besok ketika di surga dia setoran Quran setiap hari. Saking senengnya terus kayak sholat 5 waktu kali ulama nafsir. Jadi sholat 5 waktu terus masuk anu di pengira Allah. Suatu masa maca Quran. Mantul-mantul masuk waktu mana kita yang tentunya itu. Kayak wong ahli pun tadi iso maca jadi sama. Jadi bukan hanya memandang ibadahnya Allah, tapi iso semangat.
saking senengnya benjing tengah kasarannya saat ini ulang banyak iso karaokean seminggu sekali kayak dek tentunya kan senengannya tak begitu lebih hiburan nih di samping surga yang begitu sudah nikmat ternyata ada hiburan yang luar biasa ketika bulan panjenengan melebu tersani Allah mau sebut kaya bulan panjenengan saat ini jadi keluarga wis ini bojo ini anak ini TV ini ngomong musik murah termurah lain karena boleh tentang surga benjing di samping hiburan yang tertinggi ketika dia membacakan Quran di hadapan Allah hilang kecantikan bidadari hilang keindahan spiritual yang fasilitasnya kayak kalah kali orang yang nyetor Quran di hadapan Allah lawas saudara Muhammad dan kira-kira bulan banyak setoran Quran mungkin maka ngaji sing sergap cek bulan banyak dicatat orang yang ahli Quran kita cek suku gampang bulan banyak tadi kita cek suku tapi bulan banyak target dibikin oleh lembaga istimewa iso moto kasarnya gak ini mau seneng karaoke kudu hasil duit lek ben minggu cek iso seneng kayak dan kalau benjing akhirat lek seneng surga tapi seneng mau Quran tersani Allah mungkin bulan banyak istiqomah husnul